Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu guru hebat yang alhamdulillah hari ini sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan kombal kita pada hari ini. Tak lupa juga selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jadi di kegiatan kombal hari ini saya akan mencoba untuk memberikan penawaran kepada Bapak Ibu di mana nanti saya akan memaparkan rencana tindak lanjut yang saya buat. Di sini saya membuat sebuah program kegiatan berupa pembuatan senam nantinya. Di mana ini bisa Bapak Ibu tuangkan nanti di dalam kegiatan P5. Misalnya nanti dalam tema hidup berkelanjutan nanti. Ya. Jadi nanti saya coba mengambil judulnya yaitu penguatan karakter melalui pendidikan senam di sekolah menengah atas. Ya. Jadi senam merupakan salah satu aktivitas olahraga yang dapat memberikan manfaat tidak hanya fisik Bapak Ibu, tapi juga mental dan sosial. Jadi melalui program nanti kita akan membentuk karakter peserta didik kita. Di mana tentunya kita berharap ini akan membantu murid kita untuk mengembangkan nilai-nilai pentingnya seperti disiplin, kerjasama, menjaga kesehatan, dan tentunya kepemimpinan bagi peserta didik kita nantinya. Jadi kenapa saya mengambil judul ini? Dikarenakan bahwa seperti kita ketahui bahwa kita menyadari perkembangan karakter siswa di SMA kita masih membutuhkan perhatian khusus. Melalui program ini nantinya mungkin kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi siswa untuk belajar dan berlatih nilai-nilai positif melalui aktivitas senam. Selain itu banyak murid SMA yang mengalami masalah kebugaran akibat gaya hidup yang kurang aktif. Kenapa? Seperti kita ketahui di zaman ini, anak-anak kita sebagian besar itu kecanduan dengan gadget tersebut, kecanduan dengan game online. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka itu kurang dalam melakukan aktivitas olahraga, aktivitas jasmaninya. Sehingga ini yang sangat berbahaya sekali untuk kedepannya kesehatan peserta didik kita sangat minim karena kurangnya olahraga dari anak-anak kita. Itu dia kenapa saya mengambil judul seperti itu. Kemudian adapun tujuan dari program ini yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan kebugaran fisik, itu yang paling intinya, yang paling esensial. Bagaimana siswa itu nanti kebugaran fisiknya bisa meningkat melalui pembuatan dan praktek senam nantinya. Jadi proyek siswa itu nanti mereka akan membuat gerakan senam secara utuh. Dengan begini siswa akan dapat meningkatkan kekuatan, daya tahan dan fleksibilitas tubuh mereka. Tanpa mereka sadari ketika mereka nanti melakukan latihan setelah melakukan gerakan-gerakan yang mereka sudah buat, diskusikan, tanpa mereka sadari mereka sudah akan melakukan latihan tersebut. Itu dia. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kreativitas. Ya, jadi di sini murid akan berkreasi merancang senam yang unik yang mencerminkan dengan kepribadian mereka. Kenapa saya bilang mencerminkan kepribadian mereka? Karena nanti ketika membuat gerakan itu tentunya dia akan mencari gerakan-gerakan yang bisa dia lakukan, ya tentunya sesuai dengan kemampuan mereka. Itu dia. Kemudian yang terakhir adalah tujuannya itu membangun kerjasama, di mana siswa akan bekerjasama di dalam kelompok untuk menciptakan senam yang menarik. Jadi nantinya siswa itu akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil di dalam satu kelas itu. Ya sekitar 6 orang per satu kelompok lah. Itu dia. Oke, selanjutnya adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang akan diharapkan melalui program ini. Yang pertama itu capaiannya, apa yang
akan kita capai. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, bahwa capaian yang ingin kita harapkan yaitu gimana supaya murid mampu meningkatkan kebugaran fisiknya, kemudian mengembangkan kreativitasnya dan membangun kerjasama lewat proyek pembuatan senam tersebut. Itu dia ya Bapak Ibu ya. Kemudian adapun langkah-langkahnya, langkah-langkah dari kegiatan program ini. Yang pertama adalah tentunya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Karena ini adalah kita akan pakai di kurikuler atau di P5, kegiatan P5 nantinya. Jadi tentunya nanti kita akan berkolaborasi dengan tim dari P5 itu, di mana kita ketahui bahwa dari tim P5 itu masing-masing memegang 3 kelas. Jadi itu yang teman kita berkolaborasi nantinya. Kemudian dan yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana kita memetakan aset yang ada yang dapat mendukung program tersebut. Aset apa saja yang akan kita manfaatkan. Tentunya nanti ada beberapa aset yang harus kita manfaatkan di sekolah kita. Kemudian yang terakhir adalah bersama tim yang terlibat ikut bertanggung jawab atas program tersebut. Jadi dengan adanya rasa tanggung jawab dalam kegiatan ini, semua tim itu, maka insya Allah kegiatan ini akan berlangsung secara baik gitu Bapak Ibu ya. Kemudian apa sih hasil yang diharapkan? Ya, hasil yang diharapkan di sini kami menginginkan program ini bisa meningkatkan kebugaran fisik pada murid kita. Ya, kemudian bisa menunjukkan kemampuan untuk bekerja efektif dalam tim. Jadi di dalam kelompok itu anak-anak semuanya aktif, tidak ada yang pasif. Itu yang kami inginkan. Kemudian menghasilkan karya senam irama, itu salah satu proyeknya. Dan menghasilkan dan mengembangkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Jadi ini tugasnya tidak hanya menghasilkan senam Bapak Ibu, tapi di sana kita melatih supaya murid kita itu bekerja sama dengan baik bersama teman-temannya. Itu yang ingin kita gapai karakternya itu. Oke, selanjutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi di sini struktur programnya adalah program ini akan dikelola oleh guru olahraga tentunya, ya karena ini kan materinya adalah senam. Kemudian tim proyek sekolah yang menjadi tim di dalam proyek itu. Kemudian supaya pembelajaran ini berpihak pada peserta didik, jadi kita juga melibatkan murid untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini. Itu dia. Jadi esensialnya adalah bagaimana peserta didik itu ikut aktif terlibat di dalam menyusun program pembelajaran tersebut. Itu dia. Kemudian yang terakhir adalah tentunya jadwal, di mana jadwal P5 ini sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah kita, yaitu di hari Sabtu dan ada juga di hari Jumat ya, di jam 5.6 itu ada di hari Jumat. Jadi ada 2 hari kegiatan P5 kita, yaitu di Jumat dan Sabtu. Kemudian mitra komunitas belajar, jadi di sini kita akan bekerja sama dengan tim, yaitu tim proyek tersebut. Kemudian dengan pelatih senam di sini akan ada, kita kan punya beberapa guru olahraga nih, jadi itu yang kita manfaatkan. Kemudian memberikan bimbingan teknik kepada murid tersebut melalui pelatih tersebut, melalui guru olahraga ini. Atau bisa jadi nanti kita mendatangkan narasumber dari luar nanti, misalnya instruktur senam nanti bisa kita datangkan. Kemudian tentunya tidak kalah penting adalah dukungan orang tua. Kenapa dukungan orang tua ini terlibat? Dikarenakan di sini orang tua juga di sini mendukung dan memantau perkembangan anak-anak mereka di rumah. Jadi perlunya berkelanjutan kegiatan ini, tidak hanya di sekolah, tentunya nanti juga di rumah mereka. Itu dia. Supaya anak-anak tahu bahwa betapa pentingnya olahraga. Itu dia. Sadar bahwa olahraga itu sangat penting. Jadi tidak hanya di sekolah anak-anak itu olahraga, namun di rumah juga. Itu dia. Kemudian selanjutnya kapasitas yang dimiliki oleh sekolah tentunya. Yang pertama adalah fasilitas yang memadai. Tentunya sekolah memiliki ruang olahraga atau sarana prasarana yang lengkap di sini. Ya, kita sangat bersyukur sekali sarana kita sudah lengkap.
ya, di mana halaman yang begitu luas bisa dijadikan untuk anak-anak latihan nanti, tempat latihan gerakan senam tersebut. Kemudian untuk peralatannya juga cukup dan tidak membutuhkan banyak peralatan di sini, karena ini senam irama mungkin cuman pengeras suara saja nanti yang kita butuhkan. Jadi simpel sekali Bapak Ibu. Kemudian di sini kapasitas selain sarana tadi, tentunya aset yang kita miliki adalah aset manusia, di mana kita memiliki guru yang berpengalaman di sini. Guru-guru olahraga di sekolah memiliki pengalaman dalam melatih dan mengembangkan program senam tersebut. Itu dia. Jadi intinya yang pertama kita lakukan adalah kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita dulu. Kemudian selanjutnya tentunya harus antusiasme dari peserta didik itu. Bagaimana peserta didik itu termotivasi untuk terlibat di dalam pembuatan dan praktik senam nantinya. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya seperti apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa dukungan orang tua itu juga sangat penting untuk memantau perkembangan peserta didik tersebut. Oke, selanjutnya rencana evaluasi setelah kita melakukan kegiatan ini, tentunya supaya lebih efektif kegiatan kita, supaya kita tahu apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan kita. Tentunya harus ada evaluasi. Jadi rencana evaluasi di sini adalah yang pertama itu penilaian proses, di mana guru akan memantau dan memberikan umpan balik selama proses pembuatan senam tersebut. Ya, jadi ketika kegiatan itu berlangsung, di sini peran guru sebagai fasilitator ya, memberikan umpan balik secara aktif. Ketika gerakan itu kurang tepat, ya kita perbaiki bagaimana gerakan yang bagus itu. Kemudian yang kedua adalah persentase senam. Maksudnya persentase senam di sini adalah di mana nanti murid menampilkan senam mereka di hadapan Bapak Ibu guru yang menjadi penilai. Dan menjadi tambahan di sini, nanti senam yang terbaik di masing-masing kelompok itu akan kita pakai untuk senam di Sabtu Budaya nantinya. Jadi itu yang akan kita pakai supaya anak-anak semakin termotivasi bahwa karya saya ternyata dihargai, gitu ya. Itu akan menambahkan motivasi peserta didik kita untuk menjadi peserta didik yang kreatif dan berinovasi tentunya. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting ini adalah refleksi. Di mana tujuan dari refleksi ini adalah kita bercermin, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangan dari kegiatan ini, gitu. Jadi di sini murid dan guru akan melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan mana yang perlu kita perbaiki untuk menjadi lebih baik ke depannya. Itu dia. Di rencana evaluasi ini, kegiatan evaluasi ini dilakukan oleh tentunya yang pertama itu guru olahraga, di mana dia yang nantinya akan memberikan umpan balik atau membersamai peserta didik itu dalam kegiatan pembuatan senam tersebut. Ya, dan selain itu juga guru olahraga ini juga akan menjadi penilai nantinya. Kemudian yang kedua adalah tentunya yang punya kegiatan ini, yaitu kurikuler, yaitu tim Project P5 sebagai fasilitator selama kegiatan berlangsung yang akan memfasilitasi atau membersamai peserta didik dalam proses kegiatan berlangsung. Dimana kan tugas dari tim ini adalah membersamai anak-anak kita. Bagaimana dia sebagai fasilitator. Apa sih yang dibutuhkan peserta didik kita, maka itu yang kita akan penuhi. Itu dia. Kemudian selanjutnya adalah pesertanya, siapa? Dari mana saja pesertanya? Pesertanya tentunya adalah seluruh kelas 10 ya Bapak Ibu. Di sini sesuai dengan jadwal tadi bahwa di kelas 10 ini ada 2 hari. Kalau di kelas 23 cuma 1 hari. Jadi kita fokusnya pada kelas 10 saja untuk kegiatan ini. Itu dia. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, yang menjadi tantangan kita dalam melaksanakan program ini. Yang pertama itu adalah keberagaman kemampuan. Ya, tentunya nanti kita mempunyai peserta didik yang banyak, yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda.
itu menjadi masalah kita, ya. Bagaimana kita mengakomodasi murid dengan tingkat kemampuan senam yang beragam. Nah, adapun solusi yang saya coba usulkan di sini, di mana solusinya adalah membagi kelompok dalam jadi solusinya di sini adalah kita akan membagi kelompok berkaca dari atau melihat kemampuan murid, di mana murid yang aktif atau yang kemampuannya lebih baik nanti kita akan kelompokkan menjadi satu dengan murid-murid yang kurang aktif atau kemampuannya yang minim nanti, yang kurang, sehingga nanti mereka dapat saling membantu dan belajar satu sama lainnya. Jadi di dalam satu kelompok itu menjadi hidup, ya, itu dia. Kemudian keterlibatan siswa itu menjadi kemungkinan atau tantangan kita. Bagaimana kita menjaga motivasi dan keterlibatan siswa selama proses pembuatan senam. Di mana seperti kita ketahui nanti pasti ada saja titik jenuh dari peserta didik itu. Ketika siswa nanti atau murid kita sudah jenuh, bagaimana kita supaya siswa itu bersemangat kembali. Jadi di sini solusinya adalah selalu memberikan umpan balik tentunya secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan. Dengan begini siswa merasa diperhatikan. Kemudian mendengarkan masukan dari siswa dan melakukan penyesuaian untuk menjaga minat mereka tetap tinggi. Selain itu melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan tema, musik, dan desain senam, sehingga mereka merasa memiliki program tersebut dan lebih termotivasi. Jadi di sini program itu kita bebaskan peserta didik, ya, di kegiatan ini peserta didik itu bebas memilih gerakan atau tema yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan musiknya pun dia yang merancangnya. Itu dia. Oke, mungkin cuman ini yang saya dapat sampaikan. Tentunya ini jauh dari kata sempurna, jadi saya mungkin membutuhkan masukan atau tanggapan dari Bapak Ibu, atau mungkin ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Baik, silakan Bapak Ibu Guru. Ya, silakan Pak. Supaya kami ada gambaran itu bagaimana sih bentuk-bentuk programnya itu, Pak. Oh iya. Terima kasih Pak. Mengenai program, saya coba merancang bagaimana program atau kegiatan aktivitas P5 ini dalam proses pembuatan senam ini. Jadi yang pertama adalah di sana pertemuan pertama nih tentunya perencanaan kegiatan bersama murid. Tetap kita melibatkan peserta didik itu dalam merancang kegiatan atau proses pembelajaran. Kemudian di pertemuan kedua pembagian kelompok ini ya. Kemudian pertemuan ketiga nantinya. Jadi pembagian kelompoknya sesuai dengan saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian di pertemuan ketiga pembuatan mind map tentang senam irama tersebut. Kemudian pertemuan selanjutnya presentasi kelompok. Next, diskusi kelompok terkait persiapan penerimaan materi dari narasumber. Jadi nanti saya merancang ini ada narasumber dari luar, yaitu instruktur senam nantinya. Supaya apa? Supaya pembelajaran itu lebih kelihatan bermakna, langsung dari yang ahlinya gitu. Jadi siswa lebih greget lagi di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian selanjutnya adalah anak-anak membuat resume materi dari narasumber, kemudian diskusi kelompok menggali informasi terkait senam yang akan dibuat, kemudian pertemuan selanjutnya membuat gerakan senam. Jadi intinya programnya sudah saya rancang, nanti kalau memang Bapak Ibu butuhkan nanti saya akan kirimkan ke grup kombol kita. Ya Bapak Ibu ya. Paham Pak Iki, sudah ada gambaran setelah ini? Sudah ada gambaran. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, iya silakan. Metode yang digunakan metode STAR ya? Iya. Iya, ilustrasi, tantangan, aksi, Iya, refleksi. Iya. Refleksi dan dampak, saya menanyakan tantangan buat Pak Panji apa? Iya. Yang satu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh sedikit di bagian yang terlibat
Ini ruang lingkupnya adalah sekolah kan ya? Iya, iya. Nah itu kenapa ruang yang terlibat, kenapa tidak ada dilibatkan kepala sekolah? Karena ini kan ruang lingkupnya sekolah. Baik. Nah, itu aja sih. Iya. Terima kasih Bu Uci. Yang pertama adalah mengenai tantangannya. Ya, tantangannya ya ini jadinya kemungkinan tantangan yang akan kita dapatkan atau yang kita alami nantinya, seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa keberagaman kemampuan peserta didik tersebut, di mana nanti karakteristik Sendiri, yang akan iya dihadapi sendiri nanti. ya makanya ini nanti kan peserta didik itu sulit kita kumpulkan ini menjadi satu karena apa? Bedanya kemampuan peserta didik itu merupakan tantangan bagi saya, bagaimana saya mengelompokkan peserta didik itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjaga motivasi dari peserta didik itu sehingga nanti membuat peserta didik itu tetap termotivasi. Itu mungkin tantangan saya. Itu saja mungkin Bu Uci. Kemudian yang kedua adalah kenapa kepala sekolah tidak terlibat. Jadi di sini ada di dalam P5 itu ada pra pelaksanaan, kemudian pasca pelaksanaan. Jadi kepala sekolah itu sudah terlibat di dalam pra pelaksanaan. Bagaimana kepala sekolah itu membentuk tim-tim proyek tersebut. Ya. Tapi di sini terima kasih masukannya Bu Uci. Saya tidak muat di sini, nanti saya akan tambahkan ya gimana kepala sekolah itu juga ikut andil nanti. Ya, terima kasih Bu Uci. Ada lagi? Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru atas masukan dan tanggapannya. Ya, mudah-mudahan bisa menyempurnakan RTL yang saya buat, dan harapan saya mudah-mudahan apa yang saya susun bisa Bapak Ibu terapkan di dalam kegiatan P5 nantinya. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.